Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuanita Purnama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Sebelum materi dimulai, ada baiknya kita melihat peta konsep berikut ini. Dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Saya akan membaginya menjadi 3 sub pokok bagian. Yang pertama, berbagai pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum ada 2 faktor. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Perilaku yang bertentangan dengan aturan yaitu terjadi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh dalam keluarga yaitu pertentangan antara anak dan ibu. Yang di sekolah contohnya yaitu membolos atau melanggar peraturan tata tertib sekolah. Di masyarakat seperti penyakit masyarakat, contohnya berjudi. Dan di bangsa dan negara yaitu contohnya melanggar peraturan tata tertib lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh norma agama, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Kemudian pengertian norma agama yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yaitu Rasulullah atau Nabi yang berisi suatu perintah, larangan atau anjuran. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah dia meninggal dunia yaitu pahala dan dosa. Kemudian kesusilaan yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya berperilaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Kemudian kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, atau mengucilkan dalam pergaulan. Yang keempat, norma hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Ada aturan yang dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nyata, adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja melarang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan berperilaku di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Menurut Hubert, tidak cukup penjara, tidak cukup polisi,
dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila didukung oleh rakyat ya.